Ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Kami sangat sedih. Juga ikut sedih. Ibu Mega tuh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil keponakan mantan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Rian Dediano. Aduh, Indonesia ini lucu. Lah, salahnya Ibu Mega apa? Yang berperkara Pak Harto puluhan tahun. Jangan terus bego gitu ya, kasihan. Saya capek juga dengerinnya gitu loh. Megawati layak dicatat dalam sejarah sebagai orang yang menjabat presiden tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Kamu dan saya lihat anak saya tambah matang, tambah matang. Bukannya saya melihat sebagai ibunya, sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info menarik apa ya hari ini? Kayaknya kita bahas soal PDIP aja yuk. Ada hal menarik soalnya. Kira-kira apa yang menariknya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oh, Megawati, kalau saya dipanggil KPK, kamu pada ngikut semua ya. Gimana tuh? Aku tuh heran gitu loh, kayak suka banget mancing-mancing kayak gini ya kan. Habis itu kalau udah beneran dipanggil misalkan, baper sendiri, merasa tersakiti, merasa dizolimi. Aduh ibu, emang kalau udah sepuh tuh seusianya Bu Mega tuh katanya lagi lucu-lucunya gitu katanya. Tok, masih kuat gak Tok? Terus, ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu terus nangis. Kan lo ngapain sih nangis, gue bilang. Gak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Cak! Ya. Lah iya loh, buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Waduh saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yo. Aduh, Indonesia ini lucu. Oke. Kalau masalah Pak Hasto cengeng itu ini real banget sih ya. Ini soal Pak Hasto cengeng itu ada jejak digitalnya gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sudah terekam di kamera, di acara, tidak cuma di kamera wartawan aja, tapi di acara sebuah podcast gitu. Di situ Pak Hasto juga menangis gitu. Memang kayaknya hatinya Pak Hasto tuh halus banget kayak gitu ya. Mendingan kita tonton waktu Pak Hasto nangis dulu aja deh ya, nanti kita lanjutin, oke? bahwa yang di pihak sana itu udah ngitung jatah menterinya itu udah 78 pihak sana itu untuk ada, janji-janji. tapi ada dua loh mas pihak sana itu di luar dari Anda ya. Ada dua pihak sana. Pihaknya yang perubahan atau pihaknya yang Kim? Ya bilang yang pintar membujuk itulah. Bahwa sakit, ya kami nggak bisa menutup mata. Kami sangat sedih. Juga ikut sedih. Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Semua. Aduh, sedih nih. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Aduh itu kan kita melihat semuanya di sebuah acara podcast ya kan. Podcastnya Bung Akbar ini ya, ini tuh podcast yang besar gitu loh. Jadi ini pastinya ditonton oleh ribuan orang ya, jutaan orang ketika Pak Hasto ini menangis. Kan kasihan kan ya. Kasihan banget loh ya ampun. Aku juga ikut kasihan gitu. Jadi ketika Bu Mega tadi ngomong soal Pak Hasto cengeng ya percaya aja sih aku, soalnya ya tahu jejak digitalnya Pak Hasto kan ya pernah menangis gitu kan, tidak cuma di acara ini aja tapi di kamera wartawan juga pernah tuh terekam waktu Pak Hasto menangis sampai sesegukan sampai gitu. Aduh aku nggak tegang ngelihatnya. Emang kayaknya hatinya Pak Hasto tuh selembut sutra gitu kayaknya ya, kasihan banget.
perlu diganti sekjennya nggak sih kalau kayak gini? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil keponakan mantan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Rian Dediano, sebagai saksi dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA Kemenhub. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto dalam keterangan tertulis pada Senin 26 Agustus 2024 mengatakan bahwa pihaknya mendalami soal pengaturan lelang dan kasus dimaksud. Tessa menuturkan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK di daerah Kuningan Persada Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam korupsi tersebut, KPK telah memeriksa beberapa pihak dari Partai PDI Perjuangan. Di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Wasekjen PDIP Yosef Aryo Adi Darmo, anggota DPR RI fraksi PDIP Sade Restuwati, dan kader PDIP Rian Dediano. KPK sebelumnya telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Sumatera tahun anggaran 2018 hingga 2022. Satu tersangka lagi identitasnya belum diungkap detail oleh KPK. Dengan demikian, total tersangka sejauh ini berjumlah 14 orang. Mereka dibagi ke dalam klaster penerima dan pemberi suap. Para tersangka penerima suap dikenai pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian para tersangka pemberi dikenai pasal 5 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oh, tadi Bu Mega ngomong kalau misalkan Bu Mega nanti dipanggil KPK katanya semuanya ikut ya gitu. Ponakannya yang dipanggil KPK. Aduh, ini tuh nggak apa-apa Bu Mega ya, emang kan dipanggil sebagai saksi ya kan, kayak Pak Hasto kemarin. Ngomong-ngomong waktu Pak Hasto dipanggil KPK untuk kedua kalinya kemarin ya, itu agak ini loh, agak beda gitu. Mungkin karena udah ditenangin sama Bu Mega kali ya. Sebelumnya kan Bu Mega pernah ngomong kalau tenang aja toh gitu, kalau misalkan nanti ditangkap KPK katanya Bu Mega mau ini ketemu Kapolri katanya kayak gitu. Mungkin karena itu jadinya Pak Hasto tenang. Pembawaannya waktu diwawancara pun juga tenang gitu. Pantes saja sih kalau Bu Mega tuh kenapa selalu Pak Hasto yang disinggung ya, karena mungkin karena Pak Hasto cengeng tadi ya. Tadi Bu Mega loh ya Pak Hasto ya yang ngomong ya soal Pak Hasto cengeng gitu. Mungkin karena Pak Hasto gampang ini terharu, gampang nangis gitu, hatinya terlalu lembut. Jadinya Bu Mega nge-treat Pak Hasto tuh secara khusus gitu ya. Mungkin seperti itu. Ini kemarin Pak Hasto dipanggil KPK, sekarang ponakannya Bu Mega yang dipanggil KPK. Buzzer-buzzer anti PDI Perjuangan dan Ibu Mega semakin gencar di media. Komen mereka seragam. Ketika ada VT Ibu Mega atau PDIP keluar, yang pertama mereka serang soal Indosat. Anak-anak kodok, ya, Indosat itu dijual, ya, bukan dijual, tapi didivestasi supaya apa? Negara punya anggaran untuk menutup APBN. Ingat pada saat itu Indonesia dalam keadaan krisis sehingga APBN bahkan tidak nutup untuk bayar gaji pegawai. Ngerti nggak? Ya. Oleh karena itu MPR memerintahkan Presiden, mandataris MPR pada waktu itu untuk mencari cara menambal anggaran APBN kita karena tidak diperbolehkan berhutang. Ya, bahkan Presiden Ibu Mega waktu itu disuruh menyelesaikan hutang dan itu diselesaikan oleh beliau, ya, hutang yang ditinggalkan krisis moneter zaman Pak Harto.
Jadi kalau ada yang bilang Bu Mega jual Indosat, itu biar ibu bapak lu, kakak adik lu mungkin yang ASN bisa dapat gaji, paham gak lo? Ya, dan itu ada TAP MPR yang menugaskan itu mencari dana, ya. Yang kedua, soal jual pulau, pulau mana dijual? Aduh, pada sakit deh lu semua. Yang terjadi adalah pemerintah Indonesia dan Malaysia itu bersengketa di pengadilan internasional di Den Haag soal Sipadan dan Ligitan. Apa yang terjadi? Ternyata pengadilan internasional memutuskan bahwa Malaysia sudah melakukan sesuatu di dua pulau itu. Indonesia tidak ada rekam jejaknya. Salah siapa? Salah pemerintahan Pak Harto dong, Orde Baru. Bener nggak? Sudah punya anggaran yang cukup, ya. Bertahun-tahun tidak ngapa-ngapain, akhirnya Malaysia menggugat dan menang. Keputusannya keluar, begitu Ibu Mega dilantik. Lah, salahnya Ibu Mega apa? Yang berperkara Pak Harto puluhan tahun. Emang bisa apa? Jadi begitu ya, biar kalian paham. Jangan terus bego gitu ya, kasihan. Saya capek juga dengerinnya gitu loh. Jadi tanya pada MPR, pilihannya waktu itu apakah nambah utang atau mencari cara pembiayaan. Diputuskan untuk mencari pembiayaan melalui divestasi Indosat. Oke, sampai hari ini pemerintah masih punya saham di Indosat. Paham nggak? Dan pilihannya menjual Indosat lebih baik daripada mendivestasi Telkom. Ngerti nggak? Atau apa, Pertamina atau yang lain-lain. Tidak mempengaruhi negara. Ini kayaknya Bung Deddy Sitorus ini punya tugas tambahan yang penting banget gitu ya, untuk klarifikasi isu-isu, klarifikasi semua hal yang menyangkut dengan citranya Bu Mega, citranya PDIP, kayaknya kayak gitu ya. Karena kali ini tuh Bung Deddy Sitorus memberikan klarifikasi soal isu jual Indosat dan juga pulau katanya. Terus tadi ada kata divestasi. Itu sama aja sih, itu kan maksudnya pelepasan aset ya kan? Kan ya sama aja, menjual gak sih? Gitu loh pemaknanya. Iya kan? Terus yang kasus lainnya nggak diklarifikasi sekalian Bung Deddy. Cuma ini aja dua aja. Soal pulau sama soal Indosat aja. Atau Bung Deddy lupa mungkin, aku ingetin deh. Ini ada video sederet kontroversi Bu Mega yang mungkin bisa Bung Deddy klarifikasi lagi ya nanti. Megawati Soekarno Putri satu-satunya wakil presiden Republik Indonesia yang melakukan kudeta sipil terhadap almarhum Presiden Gus Dur. Ia menggulingkan kekuasaan dengan alasan yang dibuat-buat, padahal sudah jelas rakyat menginginkan Gus Dur memimpin bangsa Indonesia. Selama kepemimpinan Megawati, banyak kemunduran yang kita rasakan, seperti menjual perusahaan Indosat yang waktu itu sangat menguntungkan, melepaskan 3 pulau yang kita miliki yaitu Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang sangat kaya dengan minyak mentah. Kemudian menjual murah gas alam blok tangguh di Papua Barat ke Cina yang menyebabkan negara rugi 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Skandal besar Megawati lainnya yaitu menghapus hutang BLBI. Megawati bersama kabinet mengeluarkan surat keterangan lunas dari hutang yang dimiliki Syamsul Nursalim. Syamsul Nursalim sendiri adalah konglomerat Indonesia yang masuk 50 orang terkaya di Indonesia. Megawati layak dicatat dalam sejarah sebagai orang yang menjabat presiden tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Duh, gimana klarifikasinya Bung Deddy kalau yang Viti barusan? Mungkin kan ini ada banyak ya tadi hal-hal yang belum Bung Deddy klarifikasi, mungkin nanti bisa Bung Deddy klarifikasi, bisa jadi bahan gitu ketika lagi sepi-sepinya bahan gitu ya. Kan suka banget menggoreng kayak gitu ya kan? Saya bilang sama Mbak Puan, kamu dan saya lihat anak saya tambah matang. Bukannya saya melihat sebagai ibunya, sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya. Iya dong, kalau ini nggak bisa ngomong, buat apa lo jadi politisi? Itu, iya saya berani bener. Kalau misalkan, ini kalau soal Mbak Puan, soal kematangan berpolitik Mbak Puan ini, ya saya mengakui itu gitu. Memang hebat banget sosoknya Mbak Puan ini dan juga sudah dikenal dengan sepak terjang di politik yang luar biasa gitu ya. Ya kalau menurut saranku ya, kalau Bu Mega sudah mengakui kehebatannya Mbak Puan, sudah mengakui kematangan berpolitiknya Mbak Puan, harusnya ya kenapa tidak
Ibu Mega mundur aja jadi ketum, diganti oleh Mbak Puan ya kan, karena sejauh ini kayaknya suaranya Mbak Puan di PDIP juga cukup tinggi. Kalau misalkan nanti mencari kandidat ketua umum, kayaknya Mbak Puan sangat cocok sekali untuk memimpin PDIP gitu ya. Dan aku rasa nanti bakal ada warna baru di PDIP, akan jadi branding baru di PDIP yang aku rasa di waktu saat ini itu diperlukan untuk PDIP sih, menurutku seperti itu. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.